Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari KPM terkait dengan ketidaksinkronan status yang ada di SIG-NG maupun di cek bansos. Rata-rata KPM ini mengecek melalui aplikasi cek bansos yang bisa langsung diakses melalui Google di masing-masing smartphone yang dimiliki KPM. Dan banyak sekali keluhan yang masuk, diantaranya seperti ini, bisa Anda lihat di layar. Oke, kenapa Kak status di cek bansos periode April, Mei, Juni status tidak padahal sudah cair? Ya, dan ini dikomentari oleh beberapa penyimak juga, "Iya kenapa tuh salah ketik atau gimana ya cek bansosnya? Iya punya aku juga sama sudah cair tapi statusnya tidak. Iya kenapa tuh punya saya juga gitu, tapi BPNT sudah cair tapi PKH belum, tapi di cek bansos udah muncul April Juni." Oke, dan seterusnya seterusnya. Lalu juga, sama ya, kenapa Kak status di cek bansos periode April, Mei, Juni status tidak padahal sudah cair? Oke ya. Nah, kalau PKH saya belum cair-cair, Mas, padahal kata pendamping saya ada di desil 4. Oke, dicek di pendamping. Oke, selanjutnya di sini, Mas, status dicek bansos tidak, tapi periode udah berubah April Juni. Apa masih ada peluang cair? Soalnya tetanggaku juga udah cair, keterangannya sama tidak, tapi sudah cair. Ya, Tara, saya mau tanya, barusan saya cek bansos, Kemensos statusnya BPNT tidak, status PKH juga tidak, PPI status tidak, tapi kemarin sudah cair April, Mei, Juni yang BPNT-nya, kalau PK-nya juga cair 225. Oke, ini pertanyaannya apakah selanjutnya cair atau tidak, seperti itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya mau tanya Kak, tadi saya cek bansos status tidak, tapi periode April Juni dan BPNT saya sudah cair. Apa kemungkinan kedepannya bansos saya akan dihapus? Terima kasih Kak, tolong dijawab. Oke, ini menjadi pertanyaan global bagi para KPM, baik yang sudah cair maupun yang belum cair. Dan hal ini juga menjadi dilematis bagi para pendamping sosial karena sejak bergantinya Menteri Sosial dari Ibu Trisma hari ini hingga ke Gus Ipul saat ini, untuk status updating data ini saya rasa untuk garis koordinasi dari pusat ke pendamping ini masih kurang ya dibandingkan zaman menteri sebelumnya, seperti itu. Mohon maaf, ini terus terang saja karena memang jika misalkan di periode-periode menteri sebelumnya, ini biasanya ketika akan dilakukan pencairan, maka sebelum bantuan itu masuk ke rekening pendamping, sebelum adanya pencairan, biasanya para pendamping ini sudah menerima terlebih dahulu data PNBA dari KPM yang akan cair. Jadi SP2D atau data ini menjadi acuan apakah KPM yang kita dampingi cair atau tidak, pendamping akan menerima terlebih dahulu, tinggal menunggu penjadwalan. Dan biasanya sebelum adanya pencairan, Kementerian Sosial akan menerbitkan surat ya tertanggal terkait dengan tanggal kapan pencairannya untuk dijadikan bahan bagi para pendamping sosial untuk melakukan sosialisasi kepada para KPM. Sehingga ketika pencairan belum dilaksanakan, pendamping sosial PKH ini selalu mengadakan pertemuan kelompok untuk KPM-nya, kita menginformasikan jadwal pencairan, siapa saja yang masuk data bayar, lalu juga edukasi bagaimana pemanfaatan KKS, buku tabungan, lalu juga edukasi bagaimana memanfaatkan bansos dan lain sebagainya. Nah, periode indah seperti itu sekarang tidak terjadi lagi karena para pendamping sosial program keluarga harapan ini rata-rata sebagian besar ketika akan pencairan kita tidak menerima PNBA ya. Ketika ditanya oleh KPM kenapa saya tidak cair, maka otomatis kita kesulitan untuk menjawab karena status yang ada di 6NG pendamping sendiri kadang kurang update. Dan untuk meminta PNBA yang terbaru, saya mendengar dari informasi para pendamping, ini tidak diperkenankan ketika mau meminta PNBA melalui bank tidak diberikan. Jadi seperti ini kesulitan kami. Dan yang terjadi akhirnya ketika ada informasi pencairan dan lain sebagainya, para pendamping sosial tentu tertinggal oleh para KPM karena KPM tentu diwajibkan untuk memegang KKS masing-masing. Apalagi KPM saat ini yang memegang smartphone ini sudah canggih, mereka mengakses melalui aplikasi BRI Mobile, lalu juga ada Livin Mandiri, ada untuk aplikasi BNI dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada bantuan masuk, KPM tentu akan mengetahui terlebih dahulu, sedangkan pendamping akan mencoba menerka, terutama bagi KPM yang lapor kenapa tidak cair. Nah, kasusnya sama seperti ini. Jadi mohon maaf apabila saya terangkan bahwa di cek bansos ini, di cek bansos Google, untuk periode-periode sebelumnya biasanya update terlebih dahulu sebelum adanya pencairan. Namun ini menjadi fenomena baru ketika pencairan di triwulan yang kedua,
memang saya akui banyak sekali status di cek bansos yang kurang update, sedangkan pencairan sudah dilakukan, termasuk juga keluhan dari KPM yang bersangkutan yang sudah cair. Bagi Anda yang statusnya masih tidak, meskipun statusnya update, lalu keterangannya tidak, maka ketika bantuan Anda sudah cair, tidak perlu khawatir bagaimana periode kedepannya. Apakah dihapus atau tidak perlu Anda memikirkan hal seperti itu. Termasuk juga bagi Anda yang statusnya sudah update, lalu ternyata belum cair. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi, yang pertama yang perlu saya sarankan kepada Anda, bagi Anda yang rajin mengecek status kepesertaan di cek bansos, cek yang paling valid adalah melalui aplikasi 6NG yang diakses oleh para pendamping sosial PKH maupun operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Atau jika Anda punya link, silakan Anda tanyakan di aplikasi 6NG operator yang ada di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota tempat tinggal Anda. Jadi seperti itu. Aplikasi yang paling update adalah yang dipegang oleh operator 6NG. Jadi cek bansos bisa saja terlambat update-nya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, bagi Anda yang sudah cair, meskipun statusnya belum update ataupun misal statusnya tidak, jangan khawatir karena untuk skema yang sudah diatur oleh Menteri Sosial kita, ke depan setiap 3 bulan sekali akan dilaksanakan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi setiap selesai pencairan triwulan pertama, triwulan kedua, maka untuk persiapan triwulan ketiganya, skemanya adalah akan dilakukan survei ulang, survei kembali untuk dimutakhirkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Baik yang sudah cair, yang belum cair, atau yang tidak cair setelah survei, jangan khawatir, karena memang untuk DTSEN, sesuai dengan apa yang ada di pusat, ini masih terus fluktuatif datanya. Jadi datanya dinamis ya. Bagi yang mungkin karena dampak survei kemarin lalu bantuannya tidak cair. Ini bukan salah dari para pensurvei, tetapi datanya memang masih belum terserap 100%. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan ya, jadi data hasil DTSEN oleh para pendamping sosial ini tidak 100% digunakan pada pencairan triwulan kedua. Ternyata seperti itu faktanya. Tapi ke depan ini data akan terus dinamis, hasil DTSEN ketika sesuai dengan lapangan, insya Allah kedepannya bantuan akan sesuai, penerima akan sesuai dengan apa yang disurvei melalui ground checking oleh para pendamping sosial PKH. Jadi ground check ini akan terus dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, seperti itu. Oke ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan jadikan cek bansos di Google ini satu-satunya acuan, ya, atau cek bansos melalui aplikasi yang Anda unduh di Play Store ini sebagai acuan. Yang paling utama adalah komunikasi dengan operator 6NG, baik itu para pendamping sosial PKH maupun yang paling terupdate adalah operator 6NG yang ada di kabupaten atau kota maupun operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Terima kasih.